terutama jaringan dewasa ya. Jaringan dewasa di sini ada terbagi lagi. Nah, untuk kali ini praktikumnya hanya jaringan epidermis atau pelindung dan jaringan dasar atau parenkim. Nah, anak Miss bisa lihat kalau misalnya di sini ada bahan-bahannya ya dan alat-alatnya untuk praktikum. Jadi alatnya yaitu adalah nih, ada cover glass ya. Nah, apa fungsinya? Nah, cover glass ini nanti yang menutup preparat atau awetan di atas objek glass ya. Nah, apalagi ya kalau alat itu dia kalau jika digunakan tidak habis ya, berbeda dengan bahan. Kalau bahan itu akan habis jika digunakan terus-menerus. Oke, selanjutnya di sini ada objek glass ya, gelas objek. Jadi nanti sayatan atau penampang melintang dari tanaman yang akan kita amati akan diletakkan di sini. Oke, untuk yang selanjutnya di sini ada beaker glass. Ya, beaker glassnya ada air. Dan di sini ada tentunya alat tulis, pena atau pensil. Ada silet. So, why I use silet? Silet, not knife, tidak pisau atau yang lainnya. If you know, please let me know later. Okay? And then di sini ada bahan. Tentunya ini ada tanaman bayam ya. We have learned about organ tumbuhan ya, akar batang bunga. Jadi di sini kita menggunakan bayam lagi. Nah, nanti apanya ya Miss yang akan diamati? Nanti struktur batangnya ya. Nah, untuk yang selanjutnya ada Rudis color atau nanas kerang atau biasanya Adam Hawa. Ya, Rudis color itu nama latinnya dan di sini anak bisa lihat. Oke, untuk yang selanjutnya ada potato atau kentang. Nah, kentang ini kira-kira untuk jaringan yang mana ya, Miss? Nah, please keep watching. And then the last is most important, yaitu adalah mikroskop. Jadi kita tidak bisa melihat jaringan yang ada pada tumbuhan berikut ini atau bahan-bahannya jika tidak menggunakan mikroskop. Oke, ready for praktikum? Oke sayang, let's check it out and don't forget prepare your pen and your book. Oke, nah jadi what will you do? Nah, after praktikum you must make a report. Jadi berupa laporan praktikum. Nah, nanti anak Miss akan membuat laporan sesuai dengan format yang akan Miss Mita berikan ya. Berikut ini format laporannya. Nah, jadi tadi Miss Mita sudah menyebutkan apa saja alat dan bahan yang akan digunakan praktikum kali ini. Nah, adapun judul praktikum kita pada hari ini adalah identifikasi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Nah, jadi yang di sini seperti yang Miss Mita bilang, yang dilihat adalah jaringan epidermis dan jaringan parenkim atau jaringan dasar. Oke, untuk pertama-tama kita membuat Rudis color dulu ya. Jadi untuk yang pertama kita melihat jaringan epidermis pada daun Rudis color ya, namanya Rudis color. Nah, untuk membuatnya caranya adalah seperti ini. Diusahakan membuat sayatan penampang melintangnya setipis mungkin. Ada yang tahu kenapa harus dibuat setipis mungkin? Ya, jadi agar terlihat jelas ketika diamati menggunakan mikroskop. Akan kita lihat yaitu daun Rudis color ya, yang pertama kali setelah membuat sayatannya. Nah, ingat di sini ada berbagai jenis perbesaran yang bisa kita gunakan untuk melihat objeknya. Oke. Nah, oke. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ternyata hasilnya sangat luar biasa ya. Nah, anak Miss silahkan digambar. Oke, untuk yang selanjutnya setelah Rudis color,
selanjutnya adalah daun sayatan penampang melintang dari batang bayam dan akar bayam. Nah, akarnya ini ya nak. Ayo, siapa yang masih ingat akar pada bayam adalah akar tunggang. Ya, ingat ya, kita memotongnya harus setipis mungkin agar mendapatkan hasil yang terbaik. Dan jangan berkecil hati ya sayang, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir sehingga anak Miss bisa langsung melakukannya di sekolah ya. Selanjutnya adalah penampang melintang dari batang bayam dan akar bayam. Perhatikan ya, ketika ditetesin air, jadi harus cover gelasnya ini harus posisinya sini supaya tidak ada udara yang masuk. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita amati di mikroskop. Yang pertama adalah batang bayam. Oke. Kurang kelihatan jelas ya. Oke. Kita sudah dapat hasilnya. Oke, untuk yang selanjutnya adalah akar bayam. Ya, sayatan penampang melintang akar bayam. Untuk yang selanjutnya adalah potato ya, jelas. So, seperti biasa kita harus melakukan penyayatan ya agar dapat penampang melintang dari Solanum tuberosum. Jadi nama lain dari kentang adalah Solanum tuberosum. Oke, nah setelah kita letakkan di atas mikroskop dan untuk diamati, nanti Miss Mita akan memberikan gambarnya dan silahkan anak Miss buat perbesarannya ya. Perbesarannya nanti akan Miss Mita kasih tahu 4 kali 10 dan 10 kali 10. Oke, nanti Miss Mita akan memberikan gambarnya dan silahkan anak Miss buat perbesarannya ya. Perbesarannya nanti akan Miss Mita kasih tahu 4 kali 10 dan 10 kali 10. Oke, nah setelah selesai, jadi anak Miss tinggal membuat laporan praktikum. Nah, adapun formatnya sudah Miss Mita kasih tahu di awal video. Untuk pengumpulannya langsung dikumpulkan dan langsung dikerjakan ya. Jadi buat laporannya di buku gambar saja ya nak. Jadi untuk pedomannya buka buku IPA-nya halaman 22 ya. Berikut ini adalah penampang melintang daun Rudischala. Ya, terlihat jelas. Nah, untuk ini batang Amaranthus sp. Dan yang untuk ini adalah akar Amaranthus sp. Dan yang terakhir adalah penampang melintang umbi Solanum tuberosum. Oke, I think that's all. Thank you for watching my video and keep hamasah, good luck, do your best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.